ya kan. Aku tuh gua kan nggak ngejelekin lu sama sekali. Benar. Rahel V-nya situ. Terus lu marah-marah sama gua kenapa coba? Jadi kan kemarin tuh lagi di mobil ya kan. Aku tuh gua kan nggak ngejelekin lu sama sekali. Benar. Tapi gue tuh salah satu penggemar podcastnya Om Ded nih. Jadi setiap ada podcast Om Ded tuh gue nggak pernah skip, ya kan. Mau siapapun itu. Tiba-tiba gue nonton, terus gue dengerin gitu kan. Kok gitu ya bahasanya? Walaupun dia dengan nada yang sopan dan lemes gitu kan. Iya, gue nggak tahu lemesnya dibuat-buat atau enggak. Ya biar cuma dia sama Tuhan yang tahu. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Baim Wong dan Nikita Mirzani yang nampaknya juga makin panjang nih urusan. Setelah Baim Wong diundang oleh Deddy Corbuzier dan kini Nikita diundang oleh Deddy Corbuzier. Ya, untuk membicarakan awalnya Rahel V-nya, kemudian membicarakan soal Baim Wong. Dan disebutkan di situ bahwa Nikita marah-marah kepada Deddy saat Baim Wong diundang. Nah, bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah kemarahan dari Nikita kepada Deddy Corbuzier? Simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap bentikan jarimu. Bukan ke Baim Wong. Baim Wong mah, kalau Baim Wong mah kontennya dermawan. Orang baik. Kata lu kan. Nah, itulah kata Nikita Mirzani. Sebenarnya dalam podcast Deddy Corbuzier itu Nikita mengatakan bahwa kontennya Baim Wong adalah konten dermawan, dan yang dipermasalahkan oleh Nikita Mirzani, kenapa Baim Wong di situ seperti orang baik? Karena banyak orang yang tidak mengenal Baim Wong menurut Nikita Mirzani. Jadi disitulah dia sampai marah-marah kepada Deddy Corbuzier karena dia mengaku mengenal dekat Baim Wong sebelum dia bertengkar dan bermasalah dengan Baim Wong. Dan Nikita pun sempat menunjukkan foto screenshot WhatsApp antara dia dan Baim Wong dan menjelaskan permasalahannya dengan Baim Wong. Kenapa sampai berlarut-larut sedemikian sampai sekarang. Lu dan lu baru kenal di sini, lu bisa bilang mengartikan bahwa dia baik. Memang baik, kamu di sini baik kok. Ya kan cara ngomongnya. Cara ngomongnya. Harus kenal orang secara pribadi. Iya. Kalau RV-nya itu sama Boy William. Nikita Mirzani kemudian menjelaskan masalahnya dengan Baim Wong. Sebenarnya dia tidak ada masalah pribadi dengan Baim Wong, tetapi karena dipicu oleh satu hal, yakni karena Nikita pernah meminjam salah satu karyawan Baim Wong saat mau akan umroh untuk dibikinkan konten. Itulah yang mulai memicu permasalahan antara Nikita dan Baim Wong. Dan tetapi Nikita sebenarnya tidak dendam secara pribadi kepada Baim Wong. Nikita sama sekali bukan dendam secara pribadi. Secara pribadi dia tidak mengatakan ada masalah, tetapi masalahnya adalah karyawan Nikita yang dulu bekerja di Baim Wong, yang kemudian menurut Nikita dibikinkan konten seakan-akan dia mencuri karyawan yang namanya Iam itu. Tahu. Sebenarnya Om Ded, gue sama Baim itu tidak ada masalah pribadi sebetulnya. Dari dulu tuh gue baik-baik aja sama dia. Dia sempat follow Instagram gue nggak pernah follow dia waktu yang pertama, ya kan. Terus habis itu entah kenapa tiba-tiba kok nih orang jadi berubah gitu gara-gara satu. Jadi gini. Waktu itu gue ingat banget ya, dia itu mau pergi umroh, gue mau pergi ke Korea. Kalau dia pergi ke umroh, dia nggak, kan gue tanya, Im, lu pergi umroh bawa tim nggak? Enggak, dia bilang gitu kan. Nah, gue bilang sama Baim, Im, boleh nggak gue pinjem Iam? Dan disinilah masalah awalnya terjadi. Saat itu mungkin terjadi kesalahpahaman ya antara Baim Wong dan juga Nikita. Akhirnya hal ini pun memanas sampai sekarang, dan mungkin sepertinya ini adalah kesalahpahaman karena saat itu Iam yang dipinjam Nikita ini kemudian sakit, dan saat Baim Wong membutuhkan tenaga dia untuk bikin konten di rumahnya, Iam tidak bisa datang, tetapi malah kedengaran suaranya di kontennya Nikita. Berlanjut dari kesalahpahaman inilah akhirnya Baim kemudian tiba-tiba juga memecat Iam, dan akhirnya dibikinkan konten yang seakan-akan menuduh Iam itu mencuri.
inilah yang membuat Nikita tidak terima dan akhirnya panas dan berspeak up di media sosialnya. Jadi intinya mungkin ada kesalahpahaman antara Nikita dengan Baim Wong yang sampai sekarang mudah tersulut karena belum ada rekonsiliasi antar mereka. Mungkinkah akan terjadi pertemuan antara Nikita dan Baim Wong untuk menyelesaikan masalah ini? Atau mungkin masalah ini akan juga dirawat sebagai bumbu-bumbu media sosial? Karena dengan banyak masalah di media sosial ini sebenarnya makin menguntungkan para artis. Karena podcastnya semakin laris, channel YouTube-nya semakin laris, endorse juga semakin laris karena terus diberitakan dan namanya disebut-sebut dalam algoritma media sosial. Karena dengan banyak dan sering disebutnya nama di algoritma media sosial, maka itulah sumber penghadapatan bagi para artis. Karena namanya akan terus muncul, yang berarti endorse dan iklan akan terus menghampiri. Nah, bagaimanakah memang kelanjutannya? Ya, kita tidak tahu. Kita tunggu saja. Jadi gini, waktu itu gue ingat banget ya, dia itu mau pergi umroh. Gue mau pergi ke Korea. Kalau dia pergi ke umroh, dia nggak, kan gue tanya, Im, lu pergi umroh bawa tim nggak? Enggak, dia bilang gitu kan. Nah, gue bilang sama Baim, Im, boleh nggak gue pinjem Iyam? Oh, berarti lu deket dong? Udah, gue pinjem satu kru lo gitu. Si Iyam, karena Iyam sebelum kerja sama Baim, Iyam adalah temen gue di Trans TV. Dia adalah pegawai sana, jadi otomatis kan gue udah kenal dong secara pribadi ya sifatnya kayak gimana. Nah, gue ada kerjasama sama salah satu rumah sakit di Korea, gue pinjem lah Iyam karena gue waktu itu nggak terlalu fokus sama YouTube gitu, jadi seminggu. Jadi lu butuh tim lah intinya. Seminggu cuma sekali gue upload dulu tuh, atau seminggu 2 kali paling banyak. Terus Iyam bilang, ya udah lu izin dulu sama Baim. Gue ngomong sama Baim, oh ya udah boleh, tapi jangan lama-lama ya. Enggak, pokoknya sebelum lu pulang, Iyam udah sama lo lagi gitu kan. Berarti kan nggak mengganggu pekerjaannya dia dong sebetulnya. Tapi gitu, oke gini. Kenapa pilihannya pada saat itu adalah Baim kalau lu pinjem? Kenapa lu nggak ngontak gua? Gua ada tuh kayak Holis, memang gua keluarin aja nggak apa-apa gitu. Kan dulu kan belum terlalu dekat sama Om Ded, ya jadi kan? lu lebih dekat dengan sama Iyam gitu. Iyam sama Baimnya. Sama Baim chat gitu. gua juga sama lu biasa ya? Biasa. Beda. Oh, beda. Jadi Gua nggak mau tahu. Wah, kalau gua pasti gimana? Gua kasih lihat. Tapi ini buat lo, gua kasih lihat aja. Nih ya, nih. Dia waktu nikah aja masih WhatsApp gue. Nah, ini gue sambil cerita ya. Itu scroll aja ke atas. Ini minta alamat nikah. Iya, ya. Om baca ya. Gue sambil jelasin ya. Jadi dia waktu itu umroh, gue pinjem Baim dan dia menyetujui dengan persyaratan yang dia ajukan. Ada tuh di situ tuh. Ini baik. Baik kan? Baik ini tuh. Manggilnya aja, coba. Ini jadi lo gak ada masalah pribadi sebetulnya. Ini gak ada masalah pribadi, ini baik loh. Iya, gua aja sama lu chat gak begini. Iya kan? Sampai dia minta apa tuh ada di situ tuh, iya kan? Untuk minjem Iyam kan? Gue mengokekan. Nah, gue pulang gue cuman berapa hari ya, nggak lama di Korea tuh sekitar 4 harian gitu lah, 4-5 hari. Dia juga masih di Mekah kan? Pulanglah gue ke Jakarta. Gue bilang, Im terima kasih ya, Iyamnya udah nih gue balikin terus segala macam.